Shalom seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang di minggu yang baru di bulan Agustus. Saya berharap semuanya dalam keadaan sukacita dan menikmati berkat penyertaan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bulan Agustus ini, program Keluargaku Bertumbuh akan memiliki seri yang baru, yaitu Keluarga yang Bersatu. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa membangun rasa hormat di dalam keluarga. Dan kita akan belajar dari kitab Ulangan pasal yang kelima dan juga kitab Kolose pasal yang kedua dan ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada seorang tokoh yang bernama Albert Einstein. Dia mengatakan demikian: saya mengkhawatirkan bahwa teknologi akan melampaui interaksi antar manusia. Dunia ini akan memiliki generasi idiot. Albert Einstein memprediksikan akan ada perubahan dunia secara sosial. Di masa-masa mendatang, dia menyatakan dan memprediksikan bahwa umat manusia akan jauh lebih individualis. Dan salah satu yang mempengaruhinya adalah teknologi. Hubungan interaksi di segala bidang dikatakan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, sehingga hal tersebut berpotensi membuat komunikasi yang dijalin antar umat manusia menjadi dingin. Bisa terjadi di komunitas masyarakat, bisa terjadi di gereja, dan bahkan bisa sampai terjadi di dalam kehidupan keluarga. Mari kita bisa melihat kembali kepada keluarga kita masing-masing. Apakah kita sudah membangun relasi keluarga yang sehat seperti yang dirindukan oleh Allah? Kalau kita belajar kepada tradisi orang-orang Yahudi, mereka mengedepankan pentingnya hubungan yang sehat di dalam keluarga. Kalau saya dan saudara belajar di dalam Perjanjian Lama, kita bisa mengetahui bersama bagaimana pendidikan yang diberikan anak itu diberikan atau dilakukan oleh orang tua. Dan kita bisa mengetahui bersama-sama juga bahwa hukum Taurat dengan tegas dan jelas meminta kepada anak-anak untuk menaruh rasa hormat yang tinggi kepada orang tuanya. Dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu menjadi satu bukti bagaimana penekanan akan hormat kepada orang tua harus dilakukan oleh anak-anak. Dan saya juga meyakini bahwa orang tua pun harus juga memberikan rasa kasih dan juga hormat kepada anak-anak mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada keadaan yang serupa dihadapi oleh jemaat yang ada di Kolose. Kita bisa belajar dari kehidupan jemaat Kolose, di mana pada waktu itu mereka sebagai orang-orang yang percaya, mereka itu bertumbuh di dalam lingkungan iman yang dihimpit oleh ajaran sesat. Ada ajaran yang disebut sebagai gnostik yang mencampur adukkan berbagai macam iman dan kepercayaan, dan ini membuat orang-orang Kolose menjadi kebingungan. Dan akibatnya di dalam kehidupan orang-orang Kolose pada waktu itu terjadi pergeseran. Ada perubahan-perubahan sikap karakter yang tidak benar terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan terjadi juga satu permasalahan di dalam kehidupan berkeluarga. Mari kita bisa belajar bersama dari orang-orang Kolose pada waktu itu. Ketika saya dan saudara memahami konsekuensi iman Kristiani, maka saya dan saudara harus menaruh hormat antar anggota keluarga. Ini adalah indikator bagaimana saya dan saudara menerapkan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus kita menerapkan kasih di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita meresponi keselamatan yang sudah diberikan oleh Kristus
dengan menyatakan kasih melalui kehidupan saya dan saudara. Dan mari kita bisa hidup memahami konsekuensi ini dengan kesungguhan. Ketika saya dan saudara menerima Kristus, saya dan saudara harus hidup di dalam hukum-Nya Tuhan. Kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6, mengingatkan dalam kehidupan saya dan saudara. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat ini menegaskan kembali tentang tanggung jawab saya dan saudara sebagai orang-orang Kristen. Sebagai orang Kristen, kehidupan kita sebagai umat manusia harus hidup di dalam tanggung jawab melakukan kebenaran-kebenaran. Dan itu tidak diwujudkan kepada orang-orang yang jauh dari kita, tetapi orang yang paling dekat dengan kita terlebih dahulu, yaitu keluarga kita. Dengan cara apa? Mari kita bisa mengasihi kepada keluarga kita. Kasih menjadi prioritas kehidupan saya dan saudara, seperti halnya yang dinyatakan di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada kata yang menarik di dalam ayat ini, yaitu kenakan. Artinya adalah bahwa saya dan saudara memakai atau menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan. Kasih harus dibiasakan di dalam kehidupan kita. Kasih harus diutamakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Terlebih di dalam kehidupan keluarga kita, antara orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua sebaliknya. Mari kita menunjukkannya melalui perkataan dan perbuatan kita ketika kita mengasihi di dalam kehidupan berkeluarga. Kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, penebusan Kristus dan firman-Nya menjadi landasan sikap hidup saya dan saudara. Karena Kristus telah jauh terlebih dahulu mengasihi kepada kehidupan saya dan saudara pun juga harus mengasihi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tunjukkan melalui perkataan dan perbuatan kita yang benar-benar dan sungguh-sungguh menyatakan kasih kepada mereka, sehingga kehidupan saya dan saudara dipenuhi dengan sukacita, kehidupan keluarga saya dan saudara dipenuhi dengan damai sejahtera. Meskipun ada banyak tantangan terjadi menghimpit kehidupan keluarga kita, tetapi kita tetap kuat karena saya dan saudara saling mengasihi, antar anggota keluarga mengasihi dan menguatkan, dan Tuhan Yesus memberikan sebuah pembaharuan dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan untuk saya dan saudara sekalian, maukah saudara membangun rasa hormat jauh lebih baik lagi di dalam kehidupan antar anggota keluarga? Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih kalau pada saat hari ini kami bisa belajar akan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Saat ini kami rindu Tuhan memberkati kepada keluarga kami. Komitmen kami bersama sebagai orang tua dan anak, kami mau untuk menaruh rasa hormat. Kami mau untuk saling mengasihi, seperti halnya firman-Mu yang telah mengingatkan dan mengajarkan kami, supaya kami saling mengasihi. Mampukan kami Tuhan, sehingga kami bertumbuh di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Kami serahkan kehidupan kami dan keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.